mampu. Edukatif dan berbudaya Suara Salatiga milik kita semua. Teman setia, selamat malam. Selamat malam. Yeay. Balik lagi bareng Lala dan Manda, teman setia di Betul. Bincang komunitas. Lala. Ini kayaknya Lala juga fokus karena di depan kita betul. ini sudah ada bidadari cantik nih, cantik berasa ketujeng dia ya teman beda setia. Ya, selamat malam untuk bintang tamu kita malam hari ini dari Kebaya Foundation Kabupaten Semarang. Iya. Iya, mungkin boleh disapa teman setia yang ada di rumah. Kameranya sebelah sini? Iya. Sekalian perkenalan juga, monggo. Boleh. Ya. Selamat malam pemirsa, selamat malam para pendengar radio Suara Salatiga. Kami dari Kebaya Foundation Kabupaten Semarang. Saya Diana Satyarini, Ketua Pelaksana Kebaya Foundation Kabupaten Semarang bersama dua teman kami. Saya Maria Utami di sini, Ketua Cabang Ambarawa.
Dan saya Cici Kusarjanti, Ketua Cabang Sumowo. Sumowon. Oh, Iya. oke. Wow. Iya, Ini dari ada. suaranya aja sudah sangat elegan ya Lala ya. Betul. Ketemu sama Iya. Bu Maria, Ibu Diana dan Ibu Betul. Cici ya teman Iya. setia buat malam hari ini. Selamat malam. Iya, ini datang jauh-jauh ya kan. Ini gimana tadi perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Lancar-lancar walaupun Lancar, enggak ada Hujan, hujan. Ada hujan ya? Iya, Oke. lalu lintas juga lancar. Lalu lintas. Alhamdulillah. Oke. Ya. Walaupun udaranya cuaca dingin kayak gitu ya, tapi tetap hangat di studio teman setia. Betul. Ngobrol-ngobrol bareng buat malam hari ini seperti itu. Nah ini boleh diceritakan sedikit tentang Kebaya Foundation Kabupaten Semarang Iya. ya ini. Gimana kok bisa terbentuk? Betul. Iya. Mulai kapan? Mulai gitu kapan? ya? Iya. Monggo. Dari siapa dulu sih? Mbak Diana. Iya. Kebaya Foundation Kabupaten Semarang itu sebetulnya sudah lama terbentuk gitu ya. Jadi Kebaya Foundation itu memang sudah ada dari pusat. Ya. Jadi di Jakarta sudah ada dari pusat, kemudian kita mengembangkan sayap sampai ke daerah-daerah begitu. Dan di Kabupaten Semarang memang kita sudah ada embrionya sebetulnya. Embrio kita itu ada di daerah Ambarawa, sehingga kita juga mengembangkan di Kabupaten Semarang itu di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Wow. Begitu. Jadi Kebaya Foundation itu kita peluncuran tanggal berapa ya Bu ya? 23 Juli. Ya 2003. Oh, iya. Belum ada setahun ya? Belum ada. Ya. Setelah corona berarti ya itu. Iya, betul. Oke. Iya. Iya. Kok ini awalnya kok bisa ketemu sama teman-teman yang Iya. mungkin sama-sama suka pakai kebaya Iya, kayak gitu atau cinta. gimana? Oh, Iya. begitu. Sefrekuensi ya. Sebetulnya awal mula kita suka berkebaya itu memang kita suka model klasik begitu ya. Kemudian ketemu teman berbicara tentang fashion begitu ya, kita nyambung kalau kita misalnya kumpul pakai kebaya kelihatannya asik banget ya. Nah dari beberapa teman, kemudian Mbak Maria ada teman lagi, saya ada teman, Bu Cici ada teman begitu, sehingga ada suatu tergabunglah menjadi dulu itu pencinta kebaya gitu ya. Jadi semakin banyak sehingga kita kelihatannya sudah mampu nih kalau kita ada suatu komunitas berkebaya gitu. Begitu. Jadi ceritanya seperti itu. Dari hati sebetulnya Mbak Manda dan Mbak Lala yang kita cinta kebaya itu memang dari hati gitu. Gitu. Harusnya kita tadi pakai kebaya ya. Betul ya? Tadi soalnya naik motor sendiri. Bisa loh. Oh, bisa ya. Iya. Besok ya. Betul. Kapan-kapan kita bisa ya. Betul. Pakai kebaya Tapi kalau terus ya. misalnya ngomongin soal kebaya ini di Salatiga itu setiap tanggal 24 kayaknya itu rutin Diharuskan kebaya. pakai ini ya, Kebaya. baju Oh. adat kayak gitu kan? Baju, iya. Baju tradisional mungkin Tradisional ya. betul, Iya. seperti itu. Iya. Iya. Nah, tapi ini makin kesini tuh sebetulnya kebaya kayak gini tidak hanya diminati oleh kalangan yang Senior? mungkin- iya senior seperti itu ya, anak-anak muda juga sudah mulai ini ya, ibu ya sudah mulai melirik, apalagi lihat tren anak-anak muda sekarang suka berkain. Habis itu betul. habis nonton apa tuh namanya Jumiyah itu tadi ya, Gadis gadis-gadis gitu ya. Nah, ini gimana Bu? Fenomena kayak gitu di Kebaya Foundation Kabupaten Semarang juga terlihat nggak? Maksudnya ada anak-anak muda yang ikut join juga kayak gitu ada nggak? Iya, kan kita ada visi misi ya. Iya. Visi misi itu ada sebetulnya bagi kita untuk Kebaya Foundation. Untuk visi misi Mbak Maria Utami silahkan untuk menjelaskan. Jadi nanti bagaimana kita mengembangkan merealisasikan visi misi ini nanti Mbak Maria Utami menjelaskan. Monggo. Monggo Ibu. Oke, kan jadi ini flyer-nya ini kan Oh, oke. mungkin bisa Mbak lihat di sini. Iya. Sudah ada kurang lebih berapa ini? 15-an ketua cabang tiap Ya, kecamatan. dari 19 kecamatan. dari 19 kecamatan kita baru terbentuk 15. Wah, berarti kurang 4 deh, kurang sedikit lagi ya teman saya. Ya, jadi dari visi tersebut itu bahwa kebaya itu kan sebagai kebaya identitas Indonesia yang harus kita lestarikan dan itu kan memang
kemarin mau diangkat ke UNESCO Iya. untuk menjadi Jadi warisan untuk tak pengakuan dari UNESCO untuk kekayaan tak benda bagi Indonesia. Gitu. Iya. Kita sudah pengajuan dari tidak hanya dari Kebaya Foundation, dari semua komunitas yang pencinta kebaya. Iya. Nah, itu kita bersama-sama berjalan untuk mengangkat kebaya ini untuk menjadi kekayaan tak benda ke UNESCO, suatu pengakuan Wow. untuk Indonesia. Iya, lagi proses sedang ya berarti. berproses. Wow, Ya, oke, gitu. luar biasa. Mantap ya. yang tadi yang Oke. anak muda tadi ya. Jadi ini visi misinya tadi bahwa ini sebagai identitas. Jadi untuk Kebaya Foundation itu ada sosialisasi dan edukasi. Ya, Karena itu sekarang ini misi kita. ya dengan Ya. Suara Salatiga membantu untuk sosialisasi. Oke. Sosialisasi bahwa ada komunitas berkebaya. Iya. Kemudian mari kita lestarikan kebaya, kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Itu kan kalau zaman dulu kan dipakai nenek moyang kita sebagai pakaian sehari-hari dan Betul. ini kan kalau mulai luntur maka kita gaungkan kembali Ya, seperti itu. kita ngomongin kembali. Kita kan tahu ya, artinya begini, kebaya itu ada suatu budaya. Budaya itu kan suatu kekuatan bagi bangsa kita ya. Jadi betul. memang betul-betul harus kita lestarikan gitu. Dan nanti misi itu tadi kita memang menularkan kecintaan kebaya kita kepada anak-anak muda ya, Gen Z ya, kaum milenial begitu. Itu kita sudah lakukan dengan adanya gaya gerakan anak muda berkebaya. Nah, itu sudah ada, sudah terbentuk gitu ya. Jadi nanti bagaimana di masing-masing cabang nanti Bu Cici bisa cerita ya. Oh, beda-beda Jadi ya, Bu? iya, pergerakannya kita beda-beda. seperti apa? Karena kan di suatu daerah itu Ada kekasan. mempunyai kekhasan tersendiri gitu ya. Jadi program kita juga masing-masing kecamatan akan berbeda dengan yang lain. Tetapi yang utama muaranya adalah kita untuk melestarikan Melestarikan budaya kebaya. berkebaya. Oke, itu tadi menarik tuh. Kira-kira program gaya di setiap kecamatan mungkin Bu bisa diceritakan lebih lanjut ya, karena ini kayak wow, anak-anak muda tapi kayak mungkin suka pakai kebaya gitu kan. Betul. Agak ini unik ya teman-teman ya. Dan sekarang juga banyak variasinya ya, kayak bawahnya tuh nggak cuma pakai jarik aja. Iya, betul. Jadi Kayak- usahanya Kebaya Foundation itu memakai kebaya yang nggak ribet. Iya. Oke. Anak-anak cinta pakai kebaya, menggunakannya dengan simpel, dengan lebih cantik, dan yang paling penting adalah dengan tidak langsung dan tidak sengaja bahwa memakai kebaya ini seolah-olah kayak ngerem satu Suatu perilaku yang tidak baik. yang gitu. Beda Mbak Manda, Mbak Lala ya. Rohnya masuk. Iya, kalau kita pakai kebaya itu loh, mau marah itu nggak jadi Mbak. Benar-benar perempuan Indonesia yang seutuhnya. Coba ya nanti Mbak Manda sama Mbak Lala ya. Kayak mau celowokan juga nggak boleh. Mau kayak maksudnya Bukan nggak pantas, pantas, tapi iya. agak terbatas. Betul. Kalau biasanya sama temen kan kayak oh ya udah deh kayak sama teman biasa. Kalau pakai kebaya itu kayak jadi anggun. Nah, ini salah satu usaha dari KF untuk mensiarkan berkebaya ini, tetapi disesuaikan dengan kondisi sekarang, Yes. milenial gitu. Jadi jangan sampai sekarang ini kita malah luntur, ini hanya terbatas dipakai kepada kondangan. Ini Bu Maria Utami, Mbak Maria ini ke pasar pun beliau pakai kebaya loh. Seperti nenek moyang kita dulu kan yang kita udah yang dulu itu kan tetap pakai kebaya, sementara kita sudah susah menemui itu. Betul. Padahal ini kan suatu kekayaan bagi negara kita ya. Jadi kekayaan yang menjadi suatu pribadi yang benar-benar utuh sebagai perempuan Indonesia. Itu yang memang harus, daripada kita pakai
mohon maaf t-shirt sama bujin kayak gitu ya. Jadi pribadinya nanti akan berbeda, membentuk suatu karakter perempuan Indonesia yang seutuhnya. Wow. Iya, karena kalau misalnya zaman dahulu tuh nenek moyang kita tuh pakainya yang kendit itu loh, Bu. Iya. Yang panjang itu. Iya. Tapi sabar kali ya atau sih. Iya, harus segini nggak bisa. Iya. Iya, nanti kita ulas lagi tuh maksudnya tentang beberapa program kerja gaya ya Betul. kan dari Dan setiap lain-lainnya. PKM. Betul, dan teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh sekali nanti langsung aja via WhatsApp SMS-nya di 081 904 880 999 gitu ya. Dan teman setia jangan kemana-mana, tetap di Suara Satya.
3 Kota Salatiga teman setia buat malam hari ini. Yes, mengudara. Masih ada yang cantik-cantik ya Manda ya. Betul banget. Selain cantik-cantik ya kan Betul. teman setia, cantik luarnya, Anggun banget cantik ini, Kak. dalamnya Betul, ya kan betul, teman betul. setia. Dan kita hari ini mau tanya-tanya tentang program kerjanya tadi nih. Betul, tadi di Iya. awal sudah disebutkan ada yang namanya Gaya, kayak gitu ya, atau Gerakan Anak Muda Berkebaya gitu. Berkebaya, oke. Nah, ini apa aja programnya mungkin ya bisa diceritakan? Boleh dijelaskan? Iya. Ya. Dari siapa monggo? Ya, monggo. Baik, untuk gerakan anak muda berkebaya itu kami mengunjungi sekolah-sekolah. Sudah ada beberapa sekolah yang kita kunjungi. Iya. Di sana kita tutorial berjari, kemudian ada edukasi berkebaya. Berkebaya itu apa saja tuh jenisnya. Iya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa kebaya untuk anak muda itu yang tidak ribet dengan berkain, dalamnya juga bisa ada legging, juga mungkin bisa pakai sepatu kets. Iya. Artinya yang bisa dipakai untuk sehari-hari seperti itu. Jadi kalau ada sekolah yang ingin kita kunjungi, silahkan Menghubungi kami. kami. Misalnya di Salatiga atau di Kap Kabupaten Semarang Semarang. yang mau kita datangin untuk tutorial berkebaya, Untuk kami edukasi siap berkebaya. edukasi Iya, Kami siap. kolaborasi gitu ya, Mbak. Ya. Sasarannya anak sekolah. Anak sekolah. Iya, mungkin media SD, sosialnya SMP, SMA mungkin ya. Ya, sudah ada Kebaya Foundation Kabupaten Semarang, Ambarawa juga sudah ada, Sumowono juga sudah ada. Oke. Sudah ada Instagram. Iya, iya, Oke. iya. Oke. Bisa langsung dicek-cek di situ mungkin Ya, ya, bisa. teman-teman. Ya. Mungkin bisa langsung DM teman setia kalau misalnya teman setia itu salah satu narahubungnya ke sekolah gitu ya. Boleh mengajak kolaborasi dari Kebaya Foundation Kabupaten Semarang. Ya, Gitu. betul. Oke. Seru banget ya kalau ngomongin soal kebaya ya teman setia ya. Nah, ini kalau ngomongin soal kebaya apakah cuma perempuan saja, Ibu? Kan ini anak sekolah kan ada yang laki-laki juga. Nah, itu bagaimana ya? Iya. Surjan. Ya, kita harapannya begitu ya. Kita perempuan ya memang kita harus mengedukasi busana perempuan gitu ya. Kalau untuk yang laki-laki kami juga berharap untuk ada yang mempelopori ya untuk pakaian atau baju tradisional untuk kita angkat menjadi seperti kebaya gitu ya. Jadi untuk menjadi pakaian sehari-hari gitu ya. Jadi kami juga sudah berusaha untuk mengangkat agar nanti ada para kaum lelaki Ya, nih, pria bersurjan. pria bersurjan gitu ya. Kami ada punya band itu anak muda yang namanya Jaya Band. Nah, Jaya Band itu surjan dan kebaya. Itu memang kolaborasi yang cantik sekali Mbak Manda dan Mbak Lala. Nanti sekali-sekali boleh ya kita share gitu ya. Nanti kalau Salatiga mau ada apa gitu kita panggil surjan. Surjan Jaya Band, surjan dan kebaya. Iya, wow, luar biasa banget nih teman setia. Sebelum kita lanjutkan, Ada yang mau telepon ya? Oke, silakan Di 0998323330 teman setia. Ya. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam. Kedengaran. Kecil sekali ya. Kecil. Ya, sebentar. Kedengaran. Selamat malam. Oke, ini ada Om Arif kayaknya, tapi tunggu sebentar Om. Ya, ini adminnya lagi. Lari-lari. Iya. Oke. Iya, oke. Selamat malam Om. Nah, udah. Oke, aman. Iya, silakan Om. Selamat malam. Selamat malam. Bidadari nih Om. Iya. Iya. Selamat malam. Mbak, harusnya Mbak. Kita semua Mbak. Iya. Panggilan kita Mbak. Mbak, iya. Oke. Mbak Maria, Mbak Diana, Mbak dan Cici. Mbak Cici. Iya. Salam kenal.
Oke. Ya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oke, terima kasih banyak Om Arif sudah ikut bergabung gitu ya buat malam hari ini ya. Betul banget. Aha. Ya, ini juga salah satu pengamat budaya di Salatiga, Om Arif Niki. Oh, baik. Iya. Untuk pertanyaannya tadi sudah ditulis Betul. oleh Kak Lala. Betul. Jadi secara singkat ya Thomas ya. Iya. Kalau dulu itu kan kebaya banyak dipakai seperti itu ya. Tapi seiring berubahnya zaman, anak-anak sekarang mungkin mikir, kebaya itu identik sama itu jamu. tadi tukang jamu seperti itu ya, bobo jamu, agak jadul. Iya. Kayak gitu. Nah ini gimana nih cara Kebaya Foundation untuk menepis image tersebut ya, jadi mengenalkan lagi kebaya, rebranding berarti mungkin ya. Iya. Jadi baju yang ini nggak seperti yang kamu kira ya. Jangan meremehkan ya. Kayak gitu. Iya, monggo. Iya. Dari siapa dulu? Dari Mbak Maria mungkin Iya. ya. Karena ini kebetulan saya kan juga bergerak di bidang pendidikan, jadi saya tentunya dekat dengan anak-anak. Iya. Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arif, supaya ini jadi gimana caranya supaya tidak dipandang seperti orang masa lalu seperti itu ya. Iya. Sebenarnya bukan, padahal bakul jamu sekarang nggak Malah nggak pakai kebaya. Nggak kebaya. Jadi jangan salah, bakul jamu sekarang modern. Oleh karena itu supaya mendekatkan dengan generasi yang sekarang itu ya, kita itu yang karena yang orang di masa lalu yang lebih senior itu kita mengkolaborasikan gaya tadi, gaya kekinian. Jadi yang lama juga dapat, misalnya yang kita diangkat adalah kutu baru. Nah, ya. bawahannya tadi kain. Dan dengan sepatu kets. Iya. Jadi tetap bisa beraktivitas dengan bebas tanpa meninggalkan hal-hal yang mau kita lestarikan tadi. Itu tadi satu. Kemudian tadi dengan sosialisasi edukasi dengan kebaya Goes to School. Kemudian kalau saya kebetulan berada di dunia pendidikan, itu memang sekolah kami SMP 4 Ambarawa tiap Kamis sudah memakai kebaya. Jadi Tiap ini hari Kamis tiap hari ya, Kamis berarti sudah seminggu seminggu sekali. sekali. Memakai ini salah satu cara jalan supaya anak-anak tidak asing dengan budayanya sendiri tadi. Oke. Jangan terasing dengan apa yang kita punya, malah kita takut dengan yang kita punya. Jangan seperti itu. Ini milik kita. Iya. Oke. Ya, Kekayaan seperti itu. kita, Iya. ya. Itu Harus tadi sudah cara-cara. Harus sudah dipakai. Itu kalau di sekolah tadi kan seminggu sekali. Iya. Dulu waktu awal ada ketentuan seperti itu, anak-anak responnya gimana nih Bu? Kayak, aduh susah Ibu ternyata kayak gitu. Atau malah excited ya nyoba hal yang baru kayak gitu. Kamu cantik, kamu orang Indonesia. Ini budaya kamu yang harus kamu lestarikan. Nah, itu seperti itu yang harus diulang-ulang
terus menerus. Karena mereka kan yang akan melanjutkan perjuangan untuk Tapi tetap kayaknya enggak itu. terpaksa Betul. karena dengan bermain kita Ya, kita bermain terpaksa. kita bermain dengan pakai itu sehingga edukasinya cepat masuk anak-anak juga nggak kayak terbebani. Iya, tidak tertekan gitu lah ya Iya. istilahnya ya. Wow, luar biasa banget. Dan dengan program kita tadi Mbak Manda dan Mbak Lala ya, Iya. Mas Arif, Pak Arif, maaf. Nah, itu memang ada program kita untuk gaya tadi ya. Dari ada program untuk kegiatan yang mengangkat budaya berkebaya itu. Iya. Misalnya kita mengadakan lomba fashion show dengan kebaya Oke. begitu. Jadi kita melombakan tembang dolanan dengan berkebaya begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kemarin juga kita ada suatu lomba tumpeng yang harus pesertanya berkebaya begitu. Jadi ini salah satu hal dengan kegiatan upaya kita dengan kegiatan-kegiatan yang edukatif. edukasi memberikan edukasi ke masyarakat untuk cinta kebaya. Cinta itu. kebaya. Ya. Wow, luar biasa banget. Nah, ini untuk kegiatannya yang rutin itu apakah ada dari Kebaya Foundation ini? Kegiatan ada kita setiap hari Selasa kita harus Selasa. memakai kebaya. Berkebaya ini. Ya. Selasa berkebaya. Seharian kayak gitu Iya, ya, Bu ya. jadi begini Selasa Mbak, kebaya. kita itu kan memang kita tidak bisa memungkiri seperti saya ini. Saya ini kan seorang sehari-hari itu sebagai seorang apoteker di suatu rumah sakit gitu kan. Di rumah sakit. Tenaga medis itu tidak mungkin pakai kebaya. Ya, kalau bagaimana kita menghadapi pasien yang sedang kritis misalnya kita berkebaya nggak mungkin. Kita harus pakai ada standar pakaian medis itu ada standarnya. Nah, di luar itu setelah kita selesai beraktivitas dan bertugas untuk keseharian itu nanti kita keluar pakai kebaya begitu. Jadi hari Selasa kita wujudkan bahwa kita harus pakai kebaya. Mantap ya tuh Mas Tia ya. Jadi kayaknya tagline-nya juga keren banget itu Mas Tia. Berani berkebaya Kebaya demi demi Indonesia. Ya memang itu salah satu budaya itu kan suatu kekuatan juga bagi bangsa kita ya. Kalau budayanya itu hancur, bangsa kita itu juga akan hancur. Nah ini adalah satu sisi bagaimana kita berupaya untuk bisa membangun bangsa dan memberi kekuatan kepada bangsa kita ini dari sisi budaya. Wow, oke. Tapi Ibu, ini kalau misalnya ada anak muda yang mau berkebaya tapi kayak belum punya kebaya nih Bu. Terus gimana cara kayak kamu bisa pilih kebaya itu dengan kayak gini gitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu, iya. Biar kayak nggak malu juga. Maksudnya kayak nggak malu gimana ya? Mungkin cari model yang cocok untuk dirinya sendiri gitu. Main dan lain sebagainya. Betul. Iya. Iya. Jadi kita sekarang ketika kita memberikan edukasi kepada kaum muda nih ya, anak-anak muda begitu ya. Seperti kebaya goes to school tadi, kita pasti akan selalu memberikan door prize berupa kebaya gitu ya. Kebaya itu kebaya yang sportif, misalnya kebaya dengan bahan kaos gitu, Ada bahan jeans juga. atau bahan blue jean yang soft jean gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan melihat, kaos gitu ya. Ini adalah blue jean bisa kita pakai kebaya juga gitu. Jadi upaya kita seperti itu dan mereka selama ini kita itu sangat senang sekali ya. Akhirnya memakai kebaya begitu. Tanpa meninggalkan pakem kebaya itu sendiri. Kebaya itu Tetap sendiri, dengan ya. berkutuban. Kita pada pakemnya, tapi mungkin Bahannya yang nyaman buat kaum muda. Nah, betul. kalau kebaya itu sebetulnya memang yang kita angkat kita angkat untuk Indonesia sendiri sebagai pengakuan kekayaan tak benda itu adalah model kutub baru ya. Tetapi di samping itu banyak beberapa model kebaya ya. Ada beberapa, ada Kartini, ada Encim,
ada noni. Nah, itu juga kita akan mensiarkan itu bahwa model kebaya tidak hanya kutub baru. Gitu. Oke, wow gitu ya teman setia. Ya kalau misalnya teman setia mau mulai berkebaya, jangan malu-malu ya kan. Kalau mau buat main juga bisa. Bisa gitu ya. Betul, berkain ya kan Ke teman. mall juga bisa. Betul, iya. Iya, dipadukan dengan sepatu cats kesayangan teman Pakai setia. sepatu boots juga bisa. Betul. Iya, berarti nggak melulu pakai high heels ya Bu ya. Biasanya kan kayak kalau pakai high heels kayak capek gitu. Capek mungkin Betul, ya. jadi Iya. pegel gitu. Oke. Iya. Ini ada Mas Catur yang tadi di awal juga sudah ikut bergabung ya teman Oke. setia, mau kirim salam buat semuanya aja. Mm-mm. Wah ini memang gerakan yang bagus gitu katanya Betul, ya. iya awal yang bagus gitu Iya, ya. betul. Oke, kemudian nih juga sudah ada Om Arif juga yang menyusul pertanyaannya. Iya, aku juga salah satu orang yang suka mengajak teman-teman untuk bangga dengan kebaya dan pakaian tradisional karena merupakan identitas orang Jawa. Yes. Gitu. Oke. Mantap. Ini juga dikirimkan beberapa fotonya juga. Oh gitu. iya. Kapan-kapan kita kolaborasi. Kolaborasi. Pria, Kolaborasi berarti nih, pria Pak bersurja. Iya. Bisa ini menjadi Iya. motor pria bersurja. Iya. Ini loh, kemarin sudah di jawil-jawil ini ya. Iya. Iya, next mungkin bisa harus ada mungkin ya teman setia ya. Betul banget teman Eh, setia. komunitas buat Cowok. pria bersurja gitu. Iya. Iya. Oke, buat teman setia yang mau telepon lagi kayak Om Arif tadi, boleh banget teman setia di 0298323310 Oke. atau via WhatsApp SMS-nya di 081904888999 gitu ya. Oke, Kita teman back setia. to jeda dulu teman setia Oke, ya. teman setia tetap di Suara Salatiga barengan kita.
Untuk Indonesia teman setia, wow luar biasa banget ini dari Kebaya Foundation Kabupaten Semarang sudah mengingatkan kembali kita untuk selalu nguri-nguri budaya. Iya. Ngeri budaya. Salah betul satunya dari kebaya. Kebaya. Teman setia. Benar. Betul banget. Oke. Ini kayaknya memang seru banget ya kalau Seru dilihat banget. teman setia ya. Betul. Kalau tadi Bu Maria cerita, ini Mbak Maria. Oh iya, Mbak. Oh iya, sekarang panggilnya Mbak. Panggilannya Mohon maaf, Mbak. Ya di komunitas kita panggilannya Mbak. Mbak Betul. semua ya. Mbak Cici bilang kalau Mbak Maria ini ke pasar juga pakai kebaya. Iya, betul. Nah, ini mungkin bisa diceritakan nih. Kok bisa? Maksudnya dulu ngide kayak gitu tuh emang Iya, sudah terinspirasi jatuh dari cinta siapa? atau Iya. gimana ini? Intinya kan kita tadi JR Kebaya itu di mana saja. Iya. Di mana saja, kapan saja, dan sesering mungkin. Hmm. Dan jangan malu. Memang kita kalau dimanapun berada pasti dilihat ngapain tuh pakai kebaya gitu ya. aneh. Iya, Tapi yang penting gitu. percaya diri. Iya. Tapi nanti jadi terkenal ini ya. Iya. Sepasar Ambarawa kalau misalnya Mbak Maria datang gitu, Mbak Maria ini gitu, oke ya. Iya, kebayanya Malah ganti-ganti kebalik gitu. ini kita nanti biasanya kita berkebaya ini ya Kak, misalnya kita pakai pakaian yang tidak berkebaya gitu ya, pakai jeans, pakai celana panjang, pakai kulot gitu ya, misalnya seperti itu dengan apa t-shirt atau dengan apapun gitu yang bukan kebaya, kita misalkan mau berfoto itu kayak nggak pede, serasa tidak pede gitu. Gitu. Iya, Sudah menyentuh benar. sekali Iya, gitu ya maksudnya ya. Wow, luar biasa banget. Gitu ya teman setia ya. Mungkin teman setia kalau tadi yang ragu-ragu pakai kebaya ya kan. Sekarang nggak lagi. Harus berani. Harus berani, pastinya. betul. Iya. Kalau tadi udah diceritain juga program-program yang mungkin rutin dan isi Insidental. kayak gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini itu kan semacam program-program jangka pendek. Nah, Iya. kalau Jangka jangka panjangnya panjangnya sendiri apa nih dari teman-teman di komunitas Kebaya Foundation ya? KF Kap Semarang. Betul. Iya. Monggo. Ada yang menjelaskan? Kalau jangka pendek tadi kan ya tiap minimal tiap Selasa kita berkebaya. Kan sederhana kan? Iya. Minimal tiap Selasa kita berkebaya dimanapun, kapanpun dengan siapapun. Iya. Nah, Oke. kalau jangka panjang di sini juga diharapkan semakin banyak yang berkebaya, paling enggak ini satu Kabupaten Semarang. Nantinya ada 19 cabang dari komunitas Kebaya Foundation ini, Iya. ada di 19 kecamatan. Oke. Itu Kecamatan. harapannya. Oke. Iya. Oke. Ya harapannya Menggunakan kita medsos dapat juga. harapan kita dapat berkembang ya, karena ketua umum di Kabupaten Semarang ini adalah Ibu Bupati Bupati. kita sendiri gitu. Jadi Ibu Bupati. Jadi harapannya oke. kalau saya sebagai ketua pelaksana, ketua harian gitu ya. Jadi karena ketua umumnya adalah Ibu Bupati ya, Iya. Ibu Penny. Jadi harapan kami juga bisa lebih memfasilitasi untuk dapat segera terbentuk 19 kecamatan itu sebagai Kebaya Foundation. Iya, Oke. oke. Tadi kan sudah dibicarakan juga kalau misalnya ada anak-anak mudanya ya Ibu ya. Iya. Nah nih kalau misalnya teman-teman mau gabung apakah boleh gitu Ibu? Sangat ditunggu dan diharapkan. Itu harapan kami. Iya. Berarti hasil siar kita dong. Oh, oke. Kalau dari Salatiga juga boleh? Boleh, boleh sekali. Boleh ya. Tapi cara bergabungnya gimana mungkin bisa dikasih tahu Iya. gitu ya. Cara gabungnya apakah ada syarat tertentu harus punya kebaya 5 gitu? Contohnya. Yang penting Iya. cinta kebaya terlebih dahulu. Oke. Kalau kita sudah cinta itu sudah pokoknya apa saja Iya. bisa kita lakukan Iya. untuk dapat mensyiarkan kebaya. Iya, ibaratnya akan kulakukan semua untukmu gitu ya. Ikutnya kegiatan. Ya gitu. Oke. Nah teman setia kalau misalnya mau daftar jadi salah satu anggotanya Kebaya Foundation Kabupaten Semarang, boleh nanti bisa langsung ke media sosialnya. Iya. Oke, ke Kebaya media. Foundation Kap Semarang sudah ada. Oke, nanti langsung ke sana aja ya teman setia ya. Betul. Oke, untuk Facebooknya apakah ada? Ada Kebaya Foundation. Sama. Kabupaten Semarang sama ya. sama juga. Bisa langsung di search aja nih teman setia ya. Yes. Nah, nggak terasa ini sudah memasuki sesi terakhir ya teman setia, sudah pukul 7
kurang 8 menit. Oke. Iya. Itu lebihnya 52 menit ya. Oh iya, jam 8 kurang 8 menit gitu maksudnya tuh Mas. Iya. Jadi mungkin ada closing Iya. statement yang mau disampaikan masing-masing dari Mbak-mbak. Mbak-mbak cantik. Iya. Iya. Seperti tadi ya kesimpulan yang sudah kita diskusikan tadi ya. Jangan takut untuk berkebaya. Itu adalah salah satu cinta kita kepada Indonesia. Iya. Apapun yang kita lakukan untuk Indonesia, walaupun hanya seujung jari kelingking, kuku jari kelingking ya, ketika dipotong itu akan selalu tumbuh dan tumbuh gitu. Jadi jangan takut untuk berkebaya Oke. demi Indonesia. Demi Indonesia, betul. Monggo. Iya. Oh, Mbak iya, Cici. kalau saya itu di setiap kegiatan itu bisa melibatkan diri di di pemerintahan bisa atau di lingkungan kita setiap Iya. ada kegiatan kita melibatkan diri begitu. Jadi identitas kita kelihatan. Oke. Banyak Ini terlibat. salah, iya, salah Dimanapun, satu. Karena mau tidak mau kita masih siar kan harus menampilkan, harus Iya. sesering mungkin kita Memperluas jaringan. Actionnya Dimanapun gitu kita ya. berada. Iya, maksud saya begitu. Melibatkan Wow. diri di setiap kegiatan, Iya. baik di kampung, di RT, RW sampai kelurahan sampai kecamatan itu, apapun kegiatan itu, Iya. kita bisa masuk ke situ. Oke, iya. Terakhir saya Iya, Iya, berarti Mbak Maria, Diana silakan. pokoknya itu salah satu kecintaan kita terhadap Indonesia itu antara lain dengan berkebaya sesuai tagline apa yang dari kami bahwa berani berkebaya demi Indonesia. Betul. Oke. Yeay, gak kerasa udah 1 jam teman setia kita ngobrol-ngobrol barengan jeng-jeng di sini. Nah, Iya, ini juga salah satu semangat juga ini buat teman setia, terutama kaum perempuan untuk selalu berkebaya, ya kan? Ya, Mungkin melestarikan budaya juga. betul, gitu ya, Mbak. iya. Dan tadi juga sudah diceritakan tadi teman setia kalau misalnya berkebaya itu nggak mahal. Iya. Iya, nggak mahal. Yang mahal itu niatnya sebenarnya. betul. Betul. Oke. Iya. Kalau beli nggak bisa buat atau mungkin kalau anak sekarang suka thrifting kayak gitu ya teman Oh setia iya, ya. benar. Itu juga banyak banget, juga udah banyak banyak banget. sekarang. Iya, di Solo, Jogja. Ya, di Solo. Iya, atau mungkin Pasal Triwindu. teman setia. Wow. Iya, ini sudah Oke. di spill tadi ya. Tempat yang Iya. bisa beli kebaya yang oke gitu ya. Betul, betul banget teman setia. Oke, kayaknya kita juga harus pamit ya kan karena ini sudah selesai. Terima kasih Terima kasih. kakak-kakak, mbak-mbak, jeng-jeng udah main-main ke Suara Tiga. Iya, kita tunggu lagi untuk oleh-oleh berikutnya, ilmu-ilmu berikutnya dari Siap. Kebaya Foundation Kabupaten Semarang. Gitu. Oke. Terima kasih juga untuk teman setia. semuanya. Iya. Terima kasih Mada harus pamit teman setia. Saya juga harus pamit dulu. Iya, kakak-kakak monggo silakan pamit dulu. Iya, Terima kasih. Sampai jumpa. Terima Jangan lupa berkebaya. Jangan lupa berkebaya. Nih, Pak Der